Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tugas satu atau studi kasus satu mengenai regresi OLS, di mana studi sebelumnya dengan data OLX menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkolerasi dengan harga jual rumah, seperti jarak dengan pusat perbelanjaan, luas tanah, dan luas bangunan. Menurut penelitian Muna et al. Pada tahun 2022, dengan menggunakan data OLX, Anda diminta untuk mengerjakan hal berikut. Oke, baik. Jadi step pertama kalian disuruh nih, yang pertama, tentukan kabupaten yang Anda pilih sebagai observasi untuk studi ini dan pastikan lokasinya berbeda dengan kelompok lain. Nah, jadi eh, kalian cari data di OLX. Di situ kan ada kabupaten sama provinsi. Jadi eh, antar kelompok itu nggak boleh sama kabupaten yang dipilih. Nah, kemudian carilah data sebanyak minimal 30 observasi dari variabel-variabel yang digunakan pada model persamaan regresi di bawah ini. Dengan catatan, cantumkan ID iklan pada saat input data untuk menghindari duplikasi observasi, di mana modelnya itu log harga sama dengan beta 0 ditambah beta 1 luas tanah ditambah beta 2 luas bangunan ditambah beta 3 SHM atau jenis sertifikat ditambah beta 4 Petrum ditambah U1 atau error term, di mana harga adalah harga jual rumah yang dinyatakan dalam rupiah, luas tanah dan luas bangunan masing-masing dalam satuan meter persegi. SHM merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika memiliki sertifikat SHM dan bernilai 0 jika hanya memiliki sertifikat HGB atau lainnya. Sementara bedroom merupakan variabel jumlah kamar tidur. Oke, sebelumnya kan udah disampaikan oleh Pak Romi untuk bagaimana cara untuk mendapatkan data di OLX tersebut. Selanjutnya yang kedua itu diminta untuk lampirkan file Excel dari data yang Anda input pada soal nomor satu. Nih, saya kasih contoh data yang saya input dari OLX. Di sini ada ID iklan, harga jual, luas tanah, luas bangunan, jenis sertifikat atau SHM, dan yang terakhir jumlah kamar tidur dengan perincian sebagai di bawah. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke statanya. Buka stata. Selanjutnya, kita import, pergi ke file, pilih import, kita ambil Excel, spreadsheet, dalam format XLS atau XLSX. Kita pilih, browse. Nah, di sini saya menggunakan data OLX, data Bogor. Seperti yang sudah ditentukan oleh Pak Romi, nama file Excel-nya adalah kabupaten yang kalian pilih. Oke, kita klik. Terus import first row as variables names. Nah, di sini jadi yang tadinya ID iklannya dan semacamnya di bawah jadi menjadi variabel di sini. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ada nama-nama variabel dan label. Nah, oke, di sini karena diminta modelnya itu log harga, sehingga kita harus membuat variabel baru, yaitu dengan cara comment then kita namai log harga sama dengan log dalam kurung harga sesuai variabel yang ada di sebelah kanan. Di sini saya menggunakan nama variabelnya harga jual. Oke, jangan sampai salah ya tulisannya. Nah, di sini sudah tertera log harga. Oke, selanjutnya yang tugas ketiga kita diminta untuk
buatlah summary statistik untuk masing-masing variabel yang meliputi mean, standar deviasi, observasi, nilai minimum dan maksimum, kemudian interpretasikan. Oke, jadi setelah kita membuat variabel log harga, selanjutnya kita akan membuat summary statistik dengan komen sum atau kalian bisa perjelas summarize. Kalau pengen simple bisa kalian komen cuma sum, terus variabel yang mau dipakai itu harga jual. Karena kita yang dipakai dalam sum ini merupakan variabel yang sebelumnya, yang utuh, yang belum dibikin log. Oke, harga jual, selanjutnya luas tanah, luas bangunan, selanjutnya jenis sertifikat, dan jumlah kamar tidur. Jumlah kamar tidur. Oke, kita cek lagi ya. Harga jual, luas tanah, luas bangunan, jenis sertifikat, jumlah kamar. Oke, kita cek. Nah, di sini muncul tabel seperti ini. Nah, tugas kita adalah membuat tabel pada tugas Pak Roy. Itu di kasus 1. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bikin tabel yang memuat variabel, observasi, mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Serta diikuti interpretasinya. Di mana kita cocokkan ya. Di sini observasinya berjumlah 75. Mungkin di tugas kalian ini bervariasi ya. Ada yang 30 dan itu di tugas minimal 30. Hmm, Minimal 30 observasi kita lihat yang poin pertama. Nah, ini carilah data sebanyak minimal 30 observasi. Nah, di sini saya menggunakan data observasinya itu sebanyak 75, semuanya sama. Terus nanti kalian ini ketik sendiri di di sini ya, di tugas kalian, di mana mean sekian, standar deviasi dari harga jual sekian, minimalnya sekian, dan maksimum sekian. Kemudian kita diminta untuk interpretasi. Nah, interpretasi itu yang diinterpretasikan adalah meannya aja. Contoh di sini, rata-rata harga jual rumah di Kabupaten Bogor adalah 1,65 miliar. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, untuk luas tanah diinterpretasikan menjadi rata-rata luas tanah rumah di Kabupaten Bogor sebesar 208,2 meter persegi. Karena satuannya dalam meter persegi. Sama seperti dengan luas bangunan. Di mana interpretasinya yaitu rata-rata luas bangunan rumah di Kabupaten Bogor sebesar 151,65 meter persegi. Sama seperti di tabel. Selanjutnya, sebanyak 62,6% rumah yang dijual di Kabupaten Bogor memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Nah, jadi di sini kenapa interpretasinya berbeda dengan 3 di atasnya? Karena di sini menggunakan variabel dummy, yang mana satu jika rumah itu memiliki sertifikat SHM dan nol jika rumah itu memiliki HGB atau yang lainnya. Jadi di sini kita menggunakan persentase. Ini di tabel 0,626 ini kita kalikan 100%. Jadi hasilnya 62,6%. Selanjutnya yang terakhir itu jumlah kamar tidur. Di mana interpretasinya adalah rata-rata jumlah kamar tidur pada rumah yang dijual di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 3 kamar. Seperti
yang ada di tabel. Nggak mungkin kan jumlah kamar bentuknya 3,16, makanya kita bulatin jadi 3. Oke, nah selanjutnya untuk poin yang keempat, tuh bandingkan hasil regresi antar variabel dependen. Perlihatkan dalam bentuk tabel hasil outright to, kemudian interpretasikan bagian yang menurut Anda penting secara statistik. Oke, kita kembali ke Stata. Nah, setelah kita melakukan sum atau statistik deskriptif, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan regresi OLS dengan komen sebagai berikut, yaitu reg atau kepanjangannya regress, kemudian variabel dependen kita adalah log harga, log harga, kemudian diikuti variabel independen. Di sini ada luas tanah, log harga, independennya luas tanah, luas bangunan, jenis sertifikat, dan variabel independen yang terakhir adalah jumlah kamar tidur. Ya, oke, kita langsung jalankan. Nah, ini hasilnya. Oke, kita langsung biar simple, biar mudah, kita buat outright to using, misal kita pakai nama tugas satu ya, tugas satu dot doc. Oke, coba kita buka hasilnya di tugas satu. Nanti kita otomatis diarahkan ke Microsoft Word. Oke, nah, sudah ada. Nah, di sini hasilnya. Seperti yang tertera ini, kalian nanti bisa langsung pindahkan atau kalian mau percantik sekalipun tidak masalah. Nanti ditaruh di bawah sini. Nah, ini hasil OLS. Di ini log harga jual sebagai variabel dependen, luas tanah, luas bangunan, status sertifikat, jumlah kamar tidur sebagai variabel independen. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya terdapat bintang semua dari keempat variabel independen ini. Di mana luas tanah ini signifikan pada tingkat 10%, luas bangunan 5%, jumlah sertifikat 5%, dan jumlah kamar tidur 1%. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menginterpretasikan hasil regresi tersebut. Nah, yang pertama bisa kita lihat luas tanah ya. Jadi interpretasinya adalah variabel luas tanah memiliki hubungan positif dan signifikan dengan harga jual rumah di Kabupaten Bogor pada tingkat signifikansi 10% karena hanya terdapat satu bintang. Nah, ini di mana, sorry, di mana hasil menemukan bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas tanah akan meningkatkan harga jual rumah sebesar 0,0943%. Karena di sini variabel dependennya sudah berbentuk log atau persentase. Jadi kita langsung membuatnya menjadi persentase. Nah, selanjutnya untuk variabel luas bangunan, interpretasinya adalah variabel luas bangunan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan harga jual rumah di Kabupaten Bogor pada tingkat signifikansi 5%. Bisa kita lihat di hasil itu memiliki 2 bintang. 2 bintang di sini sama saja dengan 5%, di mana hasil menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas bangunan akan meningkatkan harga jual rumah sebesar 0,28%. Sorry, salah. Nah, selanjutnya
variabel status sertifikat. Di sini kalau kita bisa lihat, di sini berbeda dari hasil variabel lain, yang mana ini bernilai negatif. Jadi, eh, interpretasinya adalah variabel status sertifikat memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan harga jual rumah di Kabupaten Bogor pada tingkat signifikansi 5%. Karena terdapat dua bintang di sini. Masih ingat kan? Dua bintang sama dengan 5%. Nah, di mana hasil menunjukkan bahwa rumah yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM memiliki harga jual yang lebih rendah sebesar 26,5%. Nih, 265 0,265 dikali 100%. Karena variabel dependennya dalam bentuk log. Dibandingkan rumah yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB atau lainnya secara rata-rata. Nah, karena di sini variabel independen yang digunakan adalah dummy, maka interpretasinya berbeda dengan tiga variabel independen lainnya. Seperti berikut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah variabel jumlah kamar tidur. Dengan interpretasi yaitu variabel jumlah kamar tidur memiliki hubungan positif dan signifikan dengan harga jual rumah di Kabupaten Bogor pada tingkat signifikansi 1%. Bisa kita lihat terdapat 3 bintang, di mana hasil menunjukkan bahwa setiap penambahan satu kamar tidur akan meningkatkan harga jual rumah sebesar 41,8%. Dan kita di sini yang terakhir adalah R square itu sebesar 0,785, di mana ini bisa diinterpretasikan sebagai sebanyak 78,5% variasi pada harga jual rumah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sisanya sebanyak 21,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, seperti itu tugas untuk minggu pertama, di mana pengumpulan tugas dalam bentuk PDF dan XLS. Jadi di sini kalian diminta untuk mengumpulkan dua file dalam bentuk PDF seperti ini dan yang satunya dalam bentuk Excel seperti ini. Oke, kemudian melalui My Class Mikroekonometri di menu studi kasus 1 pada pertemuan 2 paling lambat hari Ahad tanggal 9 Maret 2025 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, jangan lupa yang tidak berkontribusi bisa dimasukkan ke catatan atau tidak perlu dicantumkan ya. Oke. Mungkin sekian pembahasan studi kasus kita kali ini. Oke, mungkin untuk pembahasan kita kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.